Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Chelsea. And my name is Bara. Let us lead the agenda for today in Reliving Sumpah Pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. First of all, let us send our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the universe, who has been giving us grace and blessings by the chance to gather here in this great occasion. Secondly, praise and salutation will always be given to our greatest Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the best messenger and the best role model till the end of the day. The Honorable Mr. Guswika Bobitanto, SPD, as the Principal of Junior High Global Islamic School. The Honorable Vice Principal of Junior High Global Islamic School. The Honorable all teachers and also all of my beloved friends. Secondly, Ikrar on and singing the national anthem of Indonesia Raya and Marskis. Reliving history of Sumpah Pemuda and declaration of Sumpah Pemuda. Also speech. Reciting doa. And lastly, closing. Before we step to the next agenda, let us start it by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Now let's listen to the reciting of Bear Witness by Syahira. To all audience, please kindly stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar. The Bear Witness. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Asyhadu an la ilaha illallah. I bear witness that there is no God but Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I also bear witness that Muhammad is his messenger. Raditu billahi rabbah. I sincerely accept Allah as my God. Wa bil islami dina. And Islam is my religion. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. And Muhammad as his messenger. Wa bil Qur'ani imama wa hakama. And the Holy Quran as my guidance and supreme law. Wabil mu'minina ikhwana. And all mu'mins are my brothers. Rabbi zidni ilma. O Allah, increase me in knowledge. Warzuqni fahma. And grant me with assurance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Syahira. To all audience, please keep stand up. Singing the national anthem of Indonesia Raya and Marskis.
All audience may be seated. Ladies and gentlemen, Great Nation is a nation that honors its hero service. And now, we invited you to reliving history of Sumpah Pemuda. Berawal dari langkah para pelajar Stofio mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekar Rukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatera Ninbo. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Antara lain, Jong Islami Tenbon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan, tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November tahun 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Ninbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekar Rukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Moh Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita, dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Merdeka, 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 merdeka. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita, bangsa Indonesia, harus segera merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakan kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi untuk menampung semua aspirasi. Kita akan membentukkan pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintahan. Karena apabila satu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadinya perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir.
Kongres Pemuda 1 telah menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda 2 Indonesia dan menyatukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Seusai Kongres pertama, para panitia inti sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan dalam kongres ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar. Yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka semua pulang. Waktu bukanlah halangan buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semua bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika ingin tujuan kita tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini di kongres kedua nanti. Sebaiknya kita bersiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan di kongres kedua nanti di gedung KJB. Keputusan kita telah disepakati, mari kita persiapkan kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat yang sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus tahun 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober tahun 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito, selaku perwakilan dari PPPI, sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini, membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin perkenalkan, saya Ketua PPPI, Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Pada Kongres pertama kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang takutkan. Kita harus melaksanakan Kongres kedua kali ini. Para hadirin, perwakilan berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera, Sekar Rukun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi, dan Betawi. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan juga kesatuan bagi bangsa Indonesia. Kita perwakilan dari Pemuda-Pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekar Arukun pun juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Jong Batak setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah mensepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Semua telah dijajah, jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini, semuanya harus bersatu untuk berjuang kemerdekaan negara ini. Saya akhiri rapat hari ini. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Mohyamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Mohyamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini.
telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Jawa, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarokun, Jong Sumatera, Jong Sulawesi, dan juga Betawi memutuskan kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bangsa persatuan, bangsa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sukarno said, "Give me 1,000 elders, so they will pull Mount Semeru until the roots. But if you give me 10 youngsters, they will shake the world." And as a young generation, let's react the declaration of Sumpah Pemuda for a reminder to us that we have a responsibility for our beloved future of Indonesia. And let us welcome Abi to lead us. To all audience, please kindly stand up. Teman-teman, mari kepalkan tangan di dadamu dan mari kita deklarasikan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All audience may be seated. Moving on to the next agenda, singing national anthem, Bangun Pemudi Pemuda.
Next, let us welcome Mr. Sukristi Arianto to give us the remark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guswika Bobitanto selaku Kepala Sekolah SMP Global Islamic School 2. Yang terhormat Ibu Fatma Yuni Isnaini selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anakku, para pemuda Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan pada hari ini, masih diberikan umur untuk dapat sama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sholawat beriring salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, para pemuda Indonesia, 89 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, sebanyak 71 pemuda berbondong-bondong datang ke Jalan Keramat Raya di daerah Kuitang, Jakarta untuk sama-sama berkumpul, sama-sama mendiskusikan tentang Sumpah Pemuda, mendiskusikan tentang ikrar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini adalah momentum yang sangat spesial bagi rakyat Indonesia. Hasil daripada kongres ini, Sumpah Pemuda, 17 tahun kemudian, terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bisa kita bayangkan, 71 pemuda dari berbagai daerah berkumpul bersatu, di mana pada saat itu posisinya jauh, hanya kendaraan laut dan darat yang bisa digunakan. Mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan. Ketika mereka ingin menyampaikan pesan, mereka butuh waktu berjam-jam bahkan. Tapi semangat mereka untuk bersatu, membanggakan Indonesia tidaklah pupus. Anak-anakku, para pemuda Indonesia, marilah kita patut bersyukur atas apa yang telah dilakukan oleh para pemuda Indonesia pada saat itu. Oleh karenanya, di saat ini, ketika alat komunikasi sudah begitu mudahnya, alat transportasi, ketika kita ingin bertemu dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur, kita hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Tapi mengapa sulit sekali bagi kita untuk bersatu? Malah yang kita tahu saat ini begitu banyak perpecahan, begitu banyak fitnah, begitu banyak perselisihan. Ini yang harus sama-sama kita pahami, para pemuda-pemudi Indonesia. Soekarno pernah berpesan, jangan wariskan abu, tapi wariskanlah api perjuangan. Karena ketika kamu mewariskan abu perjuangan, kamu sudah cukup dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Tapi ketika kita, para pemuda Indonesia, harus mampu mempertahankan api perjuangan ini, maka kita
akan melalap habis semua perselisihan yang ada di Indonesia sehingga terciptanya sebuah persatuan Indonesia. Maka pada kesempatan di hari ini, anak-anakku para pemuda Indonesia, marilah sama-sama kita berjabat tangan. Mari sama-sama kita bergotong royong. Mari sama-sama kita saling merangkul agar kita mampu membanggakan, membawa Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Karena kita ada di sini sebagai pengganti dari orang-orang yang terdahulu. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Ari, for the kind words and speech. Now, let us reciting doa. Doa will be led by Nashwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas izin-Mu kami berada di sini, menundukkan kepala untuk berdoa kepadamu, agar peringatan Sumpah Pemuda ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah hidayah-Mu, anugerahilah kepada kami rasa kasih sayang, saling pengertian, saling menghormati satu sama lain. Berikanlah keikhlasan dan kesabaran kepada Bapak Ibu Guru dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Penyayang, karuniakanlah kami SMP Global Islamic School sebagai tempat untuk membina keimanan dan ketakwaan, sehingga kelak berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Jadikanlah kami sebagai insan yang jujur, memiliki budi pekerti luhur, patuh, dan berbakti kepada orang tua dan Bapak Ibu Guru. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu Guru kami, serta dosa para pahlawan kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung, kami memohon pertolongan, tiada kuasa selain atas izin Engkau. Maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally, we are in the end of the agenda for today. Forgive us if you found a lot of mistakes in leading this event. Thank you very much. Thank you very much for a nice attention. May Allah bless us. The last, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.